Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube saya. Apa kabar semua? Saya Dewi Marsudi. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Dalam video saya kali ini, saya mau bercerita. Isinya video saya kan dari cerita, dari sakit, cerita lagi proses dari sakit, akhirnya sampai di sini sembuh. Tepatnya 3 tahun lalu saya dirawat di rumah sakit. Saya sudah nggak tahan. Keluhannya apa? Keluhannya kaki sakit banget. Kemudian dokter visit, ini sudah menjadi penyakit kambuhan, pengaruh dari saraf kejepit yang ada di L45, larinya ke kaki menjadi kambuhan. Jadi disarankan untuk terapi medis, minum obat. Besok sudah boleh pulang, 2 hari saja cukup. Baik dok, terima kasih. Paginya saya tuh belum bangun, dibangun sama suster. Tiba-tiba suster itu membawa sesuatu, saya juga nggak ngeh itu apa gitu, masih namanya baru bangun ya. Namanya baru bangun seperti itu. Terus tiba-tiba dia memasukkan sesuatu. Saya mikirnya gini, kalau saya disuntik kan saya nggak disuntik ya. Saya nggak disuntik di sini. Tapi saya begitu sering, kan suntik cuma sebentar. Begitu dimasukkan sesuatu, diinfus lewat infus, saya baru ngeh, oh itu tadi saya dimasukkan obat. Tapi saya belum sempat nanya itu obat apa, obat untuk penyakit apa. Udah kira-kira setengah jam, 1 jam disuntik, saya muntah-muntah sampai tidak ada yang bisa dikeluarin. Harusnya saya sudah bisa pulang. Akhirnya kami sekeluarga memutuskan tetap dirawat. Kemudian begitu visit dokter yang berikutnya lagi, ibu itu muntah-muntah itu pengaruh dari obat pereda nyeri katanya. Memang ada yang tidak kuat dengan obat itu, ibu termasuk yang tidak kuat. Jadi mah ibu kena, asam lambungnya, mahnya jadi kena. Jadi akhirnya nambah 1 hari untuk dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat, hari ketiga dikasih obat, sudah nggak keluar lagi. Apa yang saya makan, yang saya minum bisa masuk ke dalam perut. Akhirnya hari ketiga pulang. Alhamdulillah udah pulang dari rumah sakit. Seminggu 2 minggu masih nggak enak. Begitu penyakit pokok intinya ini kambuh, nggak ada hitungan 5 menit 10 menit, dalam hitungan 1 menit itu rasanya itu saya langsung sesek, kepala pusing, nggak doyan makan, minum obat ya. Kemudian saya sama keluarga saya minta diantar ke teman saya ke daerah Krios itu sebelum Ciledug. Di situ itu sudah jam 9 malam. Di situ saya dikasih, kata dia saya dikasih kunyit sama gula aren, dikasih di gelas ini, tambah air hangat, saya suruh minum 1 gelas. Jadi saya minumnya pelan-pelan minumnya, kata dia. Saya minum pelan-pelan sambil, karena temen ya, jadi saya sambil dipijitin. Ibu ini kenapa, katanya sambil diajak ngobrol gitu. Ini ibu ini tahu nggak, halusinasi katanya. Lihat wajahnya tuh udah nggak karu-karuan katanya. Halusinasi, jadi seakan-akan kayak di gurun pasir, kepengen es krim, nggak ada itu es krim di gurun pasir katanya. Jadi memang sudah, yang saya rasakan memang sudah nggak karu-karuan. Saya di situ 1 jam lebih kali, jadi mungkin yang nunggu di luar udah saya pengen ditinggal kali. Udah pengen ditinggal karena saking lama ini berobat atau apa katanya. Tapi karena memang kondisi saya yang sudah seperti itu, tetap ditungguin pastilah ya. 1 jam mungkin lebih, 1,5 jam. Akhirnya badan saya udah enak, 1 gelas kunyit tadi sudah habis. Saya pulang, saya rasakan enak lah ya, udah diobatin. Paginya saya ke dokter lah ya, pasti ke dokter. Saran dokter, ibu makan 2 jam sekali. Oh 2 jam sekali ya, makan 2 jam sekali. Silahkan mau buah, mau
nasi sedikit, pakai sayur bening saja, jangan yang santan-santan, nanti malah kolesterolnya naik katanya. Iya, saya kan punya kolesterol ya dok. Oke, kemudian dikunyahnya pelan-pelan 32 kali. Kunyah 32 kali, kebayang nggak sih? Dijalani saja, namanya juga sakit. 32 kali minum obat, agak enakan. Di sela-sela penyembuhan, saya ingat waktu itu pernah baca bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Saya cari lagi tapi nggak ketemu. Berdoa, nyuwun petunjuk sama Allah, obat yang ada di sekitar kita, di sekitar saya itu apa gitu, mohon diberi petunjuk. Kemudian saya nonton TV. Waktu itu seingat saya itu belum ada handphone Android yang seperti ini. Mungkin sudah ada tapi saya belum punya kali ya. Saya belum punya mungkin. Seingat saya belum. Jadi informasi itu masih baca koran, nonton TV, internet, googling juga pakai komputer gitu. Belum dari handphone. Saya nonton TV, ada dokter unik, ngomongnya lugas, sesuatu gitu. Suami saya googling, nemu nomornya, telepon ke asistennya bilang gini, Pak, silahkan pasien diajak ke sini, bawa 1 orang lagi kalau bisa yang biasa masak untuk pasien. Saya kan nggak punya pembantu ya, sudah nggak punya pembantu, jadi suami saya bersedia untuk ya udah saya aja yang dampingin, toh dia pasti yang antar. Jadi akhirnya suami yang dampingin sana, masuk ke ruangan beliau dokter itu. Ruangannya agak besar gitu ya, ada sekitar 8-10 orang. Jadi saya ngitung, oh pasiennya mungkin sekitar 5 karena kan satu pasien ditemenin 1 orang. Masuk, dokter itu bilang, ini yang saya senang, semuanya saya 2 jam ngomong, tidak boleh ada yang keluar. Gas banget. 1 jam tanya jawab. Oke, semuanya siap, 2 jam tidak keluar. Kemudian beliau paparan tentang kesehatan, macam-macam. Yang saya ingat, 1, yang sakit makan nasinya dikurangin, kalau bisa tidak. Dalam hati gini, usia saya yang sudah segini 60, waktu itu usia saya hampir 60 ya, udah lansia. Udah jelang lansia, bukan jelita lagi. Kalau jelita kan jelang 50 tahun ya, ini sudah lewat. Bisa nggak ya saya ngurangi nasi? Meskipun sebenarnya saya sudah loh, kalau dengerin melihat video-video saya yang sebelumnya, saya sudah mulai mengurangi nasi itu, tapi ini katanya suruh kurangin lagi. Kemudian yang kedua, kurangin gula pasir. Minum teh tanpa gula, teh tawar tapi enak kok. Oke. Kurangin, stop. Gorengan minyak katanya gitu. Pilih minyak yang bagus, kurangin gorengan. Udah selesai tanya jawab macam-macam. Sampai di rumah saya juga sudah tahu itu dokter spesialis yang ngomong, jangan makan nasi, kurangin banget. Oke, saya akan kurangin lagi. Gula saya akan kurangin lagi. Gorengan itu yang sampai sekarang saya masih meskipun saya nggak bisa kurangin gorengan minyak, tapi minyaknya paling nggak saya sudah berusaha untuk minyak baik, minyak yang bisa dipakai untuk 2 kali, tapi dari kelapa, bukan dari kelapa sawit itu. Kemudian minggu berikutnya lagi saya kontrol lagi ke dokter penyakit dalam. Kok masih nggak enak ya dok, masih suka pusing, telinga berdenging gitu, masih seperti itu. Oke bu, ibu endoskopi. Apa dok? Endoskopi itu apa? Mau diapain saya dok? Pengen tahu lah pasti ya, endoskopi gitu, belum pernah dengar. Pernah sih sedikit gitu. Endoskopi itu nanti ibu mulutnya ini dimasukin selang segini, ususnya difoto katanya. Ini kamera nih isinya, ini masukin ke usus untuk difoto. Segini dok? Iya segitu. Ibu pengen sembuh apa tidak?
ingin sembuh dok, ikutin endoskopi. Saya diberi pengantar untuk ke rumah sakit besar karena tidak semua rumah sakit ada alat endoskopi itu. Saya putuskan ya mungkin emang ini harus saya jalanin. Sampai di rumah saya telepon teman saya yang pernah endoskopi, saya tanya gimana rasanya. Rasanya nggak apa-apa ya, memang awalnya ngeri aja, kayaknya gimana gitu, kayak kita mau ngeluarin aja itu selang itu, tapi nggak apa-apa kalau kepengen tahu di dalam usus kita ada apa ya memang harus endoskopi gitu. Oke, saya ke sana tapi saya tidak berani sendiri. Agak ngeri juga ya, ditemenin sama anak baru saya ke sana. Duduk di meja di tempat tidur itu, dokternya datang. Dokternya ganteng. Aduh, takutnya nggak hilang sih, tapi berkurang sedikit. Dokternya ganteng. Dia lihat status saya. Oh, saya panggilnya Eyang nih katanya. Udah Eyang tenang, nggak sakit. Nanti kalau saya bilang telen, saya bilang telen kata gitu. Nelen segede itu. Jadi susternya mengeluarkan apa sih, kotak plastik gede gitu untuk alat itu. Saya rasa udah disteril ya, jadi ditutup rapat gitu, udah disteril saya rasa. Jadi ini yang saya masukkan ke mulut ibu. Saya disuruh minum apa saya lupa waktu itu. Jadi udah proses telen. Saya sebelum itu dimasukin saya hanya bisa zikir la ilaha illallah, karena kan mulut ada segini kan nggak bisa ngomong Allahu Akbar ya, ini nggak bisa nutup mulut ini. Jadi saya sambil zikir, akhirnya selesai. Ibu tunggu di luar setengah jam lagi hasilnya selesai. Sampai di luar, teman saya yang sebelah kanan anak saya, sebelah kiri teman saya, gimana Bu rasanya? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa beneran ibu, nggak sakit. Nggak sakit ya, cuman gimana sih namanya mau dimasukin alat segini, udah tahu kan waktu kontrol ke dokter. Ya udah dikasih tahu sama dokter, kata dia. Bu makan dulu Bu, katanya. Iya aku juga udah bawa makanan nih, saya bilang gitu. Akhirnya malah di situ, enggak ini makanan saya enak, saya bikin sendiri brownies, katanya gitu. Akhirnya malah tuker-tukeran makanan di rumah sakit. Akhirnya saya ngambil makanannya dia mengambil makanan saya. Lucu kalau diinget-inget tuh. Itulah sisi apa ya, sedih campur gimana gitu, ada sisi yang lucunya juga. Setengah jam saya dipanggil, hasilnya diliatin, dokter bilang usus ibu tidak apa-apa, alhamdulillah, hanya memang sedikit memerah, jadi radang, saya kasih obat nanti sembuh. Terima kasih dok. Pulang 3 hari atau 4 hari lagi saya kontrol lagi ke dokter yang memberi rujukan saya untuk endoskopi. Masih terus proses penyembuhan. Saya mau berbagi untuk saat penyembuhan itu apa sih yang saya makan. Tangan saya bersih ya, kali ini saya tidak bercerita tentang manfaat buah-buah ini. Saya mau cerita buah seperti ini. Ini sudah saya hitung tadi sekitar 12.000. Jadi ini ada apa nih, ada tomat, pasti mudah-mudahan di kulkas ada ya, ada kok tomat. Ini ada wortel, tomat, timun. Wortel 1.000, kadang 1.500, tergantung kita mau milih lokal atau bukan. Kita yang lokal aja lah, yang murah ya. 1.000, timun 1.000, tomat mungkin 2.000 ya. Kemudian jambu ini kebetulan saya nggak beli, ini ada yang bagi. Alhamdulillah rezeki yang puasa. Kemudian ada apel ini memang karena saya juga ini tidak beli, tapi saya pernah beli, ini harganya sekitar 8.000 karena ini saya cuman separuh. Gimana ya, kotor ya, apalah sini ya. Kalau separuh kan cuman sekitar 4.000. Tapi ini kalau biar nggak 12.000, tadi kan 12.000 ya, apelnya tadi 8.000. Jadi ini bisa diganti dengan pepaya kan murah ya. Kemudian pir juga sekitar 8.000. Jadi yang ini
dan saya nggak beli, jadi kalau saya hitung 12.000 ininya. Totalnya itu 12.000. Jadi yang ingin saya bagikan di sini ini 12.000, atau mungkin bisa ditekan lebih murah lagi di bawah 10.000. Kalau misalnya kita buka puasa dengan buah ini dibanding dengan kolak yang satu bungkus kalau kita beli itu mungkin sekitar berapa ya, 7.000 atau 8.000, saya nggak tahu karena memang saya juga nggak pernah beli ya. Kalau toh kepengen kolak saya bikin sendiri, jadi lebih sehat, lebih bersih menurut saya, lebih bersih dan pastinya lebih murah hitungannya. Hanya kalau kita beli gini, kalau beli kan kalau dipakai separuh kan buat buka separuh, sebaiknya nanti buat sahur separuh, jadi nggak sampai ke besok lagi. Jadi buah ini masih segar kita masukin kulkas. Ini yang akan saya bagi. Jadi nanti ini setelah dipotong-potong, begitu mau buka puasa kita masukin seperti ini. Dressingnya salad bisa kita bikin sendiri, bisa beli seperti ini, praktis, tinggal kita tuangkan saja, atau yang seperti ini. Jadi kalau ini kan bisa sekali pakai, bisa lebih murah itu. Kalau ini memang banyak pilihan, jadi mana yang akan kita pilih. Saat azan maghrib yang saya lakukan, makan kurma 3, kemudian minum air hangat. Ini kadang-kadang cukup, kadang-kadang masih, ya namanya udah seharian nggak makan ya, melihat buah yang segar sehat seperti ini kan kepingin ya, udah rasanya pengen. Iyalah, udah saya setelah makan ini akhirnya saya makan saladnya ini, segar, enak banget, seger, sambil nonton TV, acara-acara TV sambil ngobrol. Toh saya ini hanya cuma berdua nih, jadi bikin kayak gini nih kadang-kadang kalau untuk berdua nggak cukup lah ya, kurang ya. Ini hanya untuk saya karena suami kesenangannya beda lagi. Jadi ini yang saya makan baru saya sholat maghrib. Selesai maghrib saya makan, kalau buka puasa tanpa nasi. Jadi yang saya makan tumis labu siam, saya campurin kacang merah biar vitaminnya nggak hanya dari labu siam tapi juga dari kacang merah, dan itu banyak ya di bawah sana. Ditambah dengan telur ayam kampung rebus 1 saja, nanti kalau 2 kolesterolnya naik deh. Kalau kadang-kadang saya sayur ini banyak ya, jadi ini kayaknya kurang ini, tapi saya bisa nyemil kue ini, bisa ambil 2 atau 3. Dan menu harian saya coklat. Jadi ini yang disarankan dokter, karena buku-buku yang saya baca kan sehat dan langsing. Saya kan kepingin agak gemuk, jadinya sarannya makan coklat ini biar agak gemuk. Kemudian ini juga minuman sehat untuk pencernaan. Jadi ini sudah cukup makanan sehat saya hari ini. Tadi sudah ada buah, ini sudah ada sayur. Tonton terus video saya, subscribe, like, beri kritik dan saran dalam kolom komentar. Sekian video saya kali ini. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Dah.